Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bidan Tia. Di sini saya akan menjelaskan tentang fertilisasi pada manusia. Berikut penjelasan dari saya. Ini adalah kisah tentang manusia. Dibutuhkan sekitar 24 jam bagi sel sperma untuk membuahi sel telur. Ketika sel sperma menembus sel telur, permukaan sel telur akan berubah sehingga tidak ada lagi sperma lainnya yang dapat masuk. Pada saat terjadinya pembuahan, susunan genetik bayi menjadi lengkap, termasuk apakah dia laki-laki atau perempuan. Seorang pria pada saat mengalami ejakulasi dapat mengeluarkan 40 juta hingga 150 juta sel sperma. Misi perjalanan sperma dimulai dengan berenang menuju ke hulu, menuju saluran tuba Fallopi untuk membuahi sel telur. Sperma yang berenang cepat mencapai sel telur dalam waktu setengah jam, sementara yang lainnya mungkin membutuhkan waktu berhari-hari. Sperma dapat bertahan hidup hingga 72 jam, dan hanya beberapa ratus sperma saja yang mampu mendekati sel telur, karena banyak yang mati akibat penghalang alami yang ada dalam tubuh manusia. Perjalanan ini dimulai pada saat terjadinya hubungan suami istri. Sekitar 150 juta sperma termasuk masuk ke dalam vagina. Segera setelah itu, jutaan dari sperma tersebut akan mengalir keluar dari vagina atau mati karena kondisi keasaman. Namun, banyak yang bertahan hidup karena memiliki pelindung yang tersedia dalam cairan di sekitarnya. Selanjutnya, sperma harus melewati dan membuka leher rahim untuk masuk ke dalam rahim. Biasanya, leher rahim tetap tertutup rapat, tetapi pada kondisi ini, serviks terbuka selama beberapa hari. Pada saat wanita mengalami ovulasi, sperma berenang melalui cairan atau lendir serviks yang lebih encer untuk memudahkan perjalanan sperma. Setelah berada dalam serviks, sperma terus berenang menuju ke rahim. Meskipun jutaan akan mati pada saat mencoba melewati lendir serviks, beberapa sperma tetap tertinggal di lipatan leher rahim, tetapi nantinya dapat melanjutkan perjalanannya kembali. Di dalam rahim, kontraksi otot rahim membantu sperma dalam perjalanannya menuju sel telur. Terkadang, sel-sel pada sistem kekebalan wanita menganggap sperma sebagai benda asing dan menghancurkannya. Kemudian, sebagian sperma menuju ke saluran tuba yang kosong, sementara sebagian lainnya berenang menuju tuba Fallopi yang berisi sel telur yang belum dibuahi. Pada saat ini, hanya beberapa ribu sperma yang tersisa dalam tuba Fallopi. Silia-silia kecil pada tuba Fallopi akan mendorong telur ke arah rahim untuk melanjutkan perjalanan sperma yang harus melonjak. Lawan gerakan ini agar dapat mencapai sel telur. Beberapa sperma terperangkap di silia dan mati selama perjalanan. Bahan kimia yang ada pada saluran reproduksi menyebabkan selaput yang menutupi kepala sperma berubah. Akibatnya, sperma menjadi lebih hiperaktif. Sperma berenang semakin kencang menuju tempat tujuan dan akhirnya akan mencapai sel telur. Hanya beberapa lusin yang berasal dari 150 juta sperma yang akan tersisa. Sel telur ditutupi oleh lapisan sel yang disebut corona radiata. Sperma harus melewati lapisan ini untuk mencapai lapisan terluar sel telur, yaitu zona pellucida. Ketika sperma mencapai zona pellucida, mereka akan menempel pada reseptor sperma, khusus pada permukaan dan memicu akrosomnya melepaskan enzim pencerna dan memungkinkan sperma untuk masuk ke dalam lapisan.
Di dalam zona felusida terdapat ruang sempit berisi cairan luar membran sel telur. Sperma pertama yang melakukan kontak akan membuahi sel telur setelah melakukan perjalanan yang berbahaya dan melawan tantangan yang luar biasa. Satu sperma menempel pada membran sel telur dalam beberapa menit. Selaput luarnya menyatu dan sel telur menarik sperma ke arah dalam. Peristiwa ini menyebabkan perubahan pada membran dan akan mencegah sperma lainnya menempel padanya. Selanjutnya, sel telur melepaskan zat kimia yang mendorong sperma lainnya keluar dari sel telur dan menciptakan membran pembuahan yang tidak dapat ditembus oleh sperma lainnya. Sel telur yang dibuahi mulai tumbuh dan cepat dengan cara membelah menjadi banyak sel, kemudian meninggalkan tuba Fallopi dan memasuki rahim 3-4 hari setelah terjadinya pembuahan. Sel telur terus-menerus membelah seperti bola yang berongga yang disebut blastosis. Blastosis akan tertanam pada dinding rahim sekitar 6 hari setelah pembuahan. Dan blastosis ini menempel pada bagian rahim, yaitu pada lapisan rahim, biasanya di dekat bagian atas. Proses ini disebut dengan implantasi dan selesai pada hari ke-10. Dinding blastosis ini setebal 1 sel, kecuali di satu daerah, di mana tebalnya sampai 4 sel. Sel-sel pada bagian-bagian di daerah yang menebal berkembang menjadi embrio dan sel-sel lainnya masuk ke dalam dinding rahim dan akan berkembang menjadi plasenta. Demikian penjelasan dari saya tentang infertilisasi pada manusia. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.